Hai anak-anak semua, kelas 2A dan kelas 2B. Apa kabar semuanya? Nah, oke. Miss harap semuanya kabarnya sehat, tetap dalam keadaan baik, serta tetap semangat. Oke? Nah, Miss harap kelas 2A dan kelas 2B sudah gak sabar lagi untuk belajar bersama Miss Marinca. Nah, kali ini kita belajar melalui video. Oke, semuanya Miss harap siap-siap ya, harus tetap semangat. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran ini kita belajar PKN, yaitu tentang kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Oke. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa kegiatan yang dilakukan bersama-sama dapat mempererat persatuan. Nah, misalnya seperti apa ya? Anak-anak bisa melihat bahwa yang pertama, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu. Nah, ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan ketika kita membersihkan rumah bersama ayah ataupun ibu atau adik, itu sudah merupakan mempererat rasa persatuan kita, persatuan antara ataupun mempererat rasa kebersamaan antara si ayah, ibu, dan si anak. Oke, terus yang kedua, ketika si salah satu keluarga melakukan olahraga secara bersama-sama, ada ayah, ada ibu, mereka berolahraga secara bersama-sama. Itu juga sudah merupakan mempererat persatuan. Oke? Nah, seperti itu. Nah, pada slide ini kita belajar bahwa sikap apa yang harus kita miliki supaya tercipta persatuan, baik antara teman ataupun antara keluarga. Nah, kita bisa melihat bahwa sikap yang harus kita miliki supaya tercipta persatuan, yaitu yang pertama, anak-anak bisa melihat bahwa kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, ini sudah pasti ya anak-anak ya. Sudah pasti kalau ada orang atau teman kita yang memberikan pendapat atau berbicara, kita harus menghargai pendapat tersebut. Kita harus menghargai teman kita yang memberikan pendapat atau memberikan atau ketika berbicara. Oke? Terus yang kedua, mau mengakui kesalahan dan mau memaafkan. Nah, ini juga sudah pasti bahwa kalau kita salah berarti kita minta maaf. Maaf ya teman-teman, saya salah. Nah, seperti itu. Terus kebalikannya, kalau misalnya ada teman kita yang berbuat salah dan teman kita minta maaf, itu artinya kita harus, nah oke, good. Berarti kita harus memaafkan. Seperti itu. Terus yang ketiga, tidak egois. Sudah pastinya bahwasanya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Oke. Nah, berarti banyak lagi ya. Inilah sikap yang harus kita miliki supaya tercipta persatuan, baik itu antara teman, antara keluarga. Nah, pada slide ini kita belajar tentang manfaat sikap bersatu. Kalau kita bersatu melakukan suatu kegiatan, manfaat apa yang kita dapatkan? Nah, kita bisa melihat bahwa manfaatnya yang pertama, berarti kegiatan ataupun pekerjaannya cepat selesai dan lebih ringan. Karena kita sudah melakukan secara bersatu, secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, pastinya sudah menciptakan keakraban. Akrab, ataupun dekat, ataupun kompak. Oke? Terus yang ketiga, suasana pasti damai dan tenang. Oke? Terus yang selanjutnya, kita sudah belajar tentang manfaatnya. Manfaat ketika kita sudah bersatu. Manfaat ketika sikap kita sudah bersatu, sudah bersama-sama. Sekarang kita bahas tentang kebalikannya, berarti akibat sikap tidak bersatu. Nah, akibatnya apa? Nah, mari kita lihat bahwa yang pertama, pasti pekerjaannya lama dan selesainya pekerjaannya lama selesai dan terasa berat. Nah, seperti itu ya anak-anak, berarti pekerjaannya pasti lama karena tidak ada sikap untuk bersatu. Nah, terus yang kedua, timbul rasa benci dan dendam. Nah, karena antara teman atau misalnya antara kakak tidak ada sikap bersatu, pasti benci atau timbul rasa benci dan pasti dendam. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga,
suasana kacau dan tidak nyaman. Oke, itu akibat ketika sikap bersatu itu tidak ada. Ini yang timbul, pekerjaan lama selesai, timbul rasa benci, atau tidak nyaman. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, kalau kita melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan secara bersama-sama, saat bekerja sama kita harus tetap rukun. Oke, nah artinya kita harus saling menyayangi dan harus saling menghargai antar sesama. Meskipun kita melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, bersatu, kita harus tetap rukun. Harus saling menyayangi dan harus saling menghormati. Oke. Nah, pada slide ini kita belajar tentang kegiatan mencerminkan persatuan di sekolah. Nah, kegiatan seperti apa? Kegiatan seperti apa yang mencerminkan persatuan itu ada? Nah, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, berarti pada saat kerja kelompok. Nah, sudah pastinya anak-anak kerja kelompok berarti kita mengerjakannya secara bersama-sama. Oke. Terus yang kedua, melaksanakan piket kelas. Oke, kita berbagi tugas. Ada yang lap kaca, ada yang menyapu, ada yang lap meja. Itu artinya kita sudah bersatu, sudah mencerminkan adanya persatuan. Kita sama-sama melakukan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Berarti di saat kita mengerjakannya secara bersama-sama, pasti cepat selesai. Seperti itu. Terus yang ketiga, bermain dan berolahraga bersama-sama. Nah, ini juga mencerminkan persatuan, adanya persatuan. Kita sama-sama berolahraga, sama-sama bermain. Nah, oke. Terus kita lihat yang selanjutnya, persatuan dapat tercipta di sekolah jika memiliki sikap yang bagaimana? Nah, anak-anak bisa melihat. Yang pertama, sikap harus saling menghargai. Nah, ini sudah pasti anak-anak, kita harus saling menghargai antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan. Terus yang kedua, mau berbagi dan saling membantu. Nah, ini sudah pasti kita harus mau, baik itu dari segi makanan, dari segi barang, misalnya pensil. Di saat teman kita makanannya tidak ada, kita boleh berbagi. Nah, misalnya di saat teman-teman kita tidak tahu mengerjakan soal-soal PKN, nah, kita bisa menjelaskan, kita bisa mengajari. Nah, seperti itu juga sudah membantu. Oke, kalau misalnya kita mau berbagi, misalnya pensil, kamu punya 2 pensil, terus teman kamu tidak memiliki pensil, kamu boleh kasih pinjam ke teman kamu yang membutuhkan. Nah, itu sudah membantu, sudah berbagi. Oke. Terus yang selanjutnya, saling memaafkan kesalahan teman. Nah, otomatis kalau ada teman kita yang salah, terus teman kita minta maaf, kita harus, nah ikut ya, berarti harus memaafkan. Oke. Terus yang keempat, bersikap adil pada teman. Nah, ini juga sudah pasti bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan ya anak-anak ya. Itu tidak boleh. Semuanya harus adil. Semuanya harus sama. Tidak ada yang berbeda. Oke? Baik itu misalnya kamu pintar, kamu orang kaya, itu artinya tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya harus sama. Oke? Nah, jadi ini yang harus kita miliki, sikap yang harus kita miliki ini antara saling menghargai, mau berbagi, saling memaafkan, bersikap adil, berarti tercipta rasa persatuan, adanya persatuan. Nah, seperti itu. Nah, pada slide ini kita melihat bahwa permainan atau olahraga yang bagaimana yang membutuhkan adanya kerjasama antara teman ataupun antara tim. Nah, bisa kita lihat bahwa permainan atau olahraga yang membutuhkan kerjasama itu seperti sepak bola, bola voli, terus apalagi bola basket, permainan bola basket, itu semuanya membutuhkan kerjasama, adanya kerjasama yang baik. Supaya dalam permainan atau olahraga kita bisa menang. Kalau kita bermain atau berolahraga bersama-sama dengan baik, kita pasti menang. Nah, seperti itu. Nah, jadi
kita bisa melihat bahwa permainan ini semua, sepak bola, bola voli, basket, sepatu raksasa, tarik tambang, itu semuanya membutuhkan kerjasama antara tim ataupun antara teman. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi, kalau misalnya dalam permainan, sikap yang bagaimana yang harus kita miliki ketika kita bermain? Nah, bisa kita lihat juga bahwa sikap yang harus dimiliki di saat bermain berarti kita harus jujur. Oke, harus jujur dalam bermain, tidak boleh curang. Nah, itu sudah pasti di saat bermain kita tidak boleh curang dan bermain harus jujur. Nah, terus yang kedua, saling bekerja sama dan tidak egois. Nah, anak-anak bisa melihat kalau misalnya kita bermain ataupun berolahraga, kita harus melakukan adanya kerjasama antara tim ataupun kerjasama antara teman supaya kita bisa menang. Nah, kalau misalnya kamu sendiri tuh karena kamu pintar main sepak bola, kamu hanya membawa bolanya sendiri-sendiri, itu artinya kamu tidak bisa bekerja sama, kamu egois. Nah, berarti itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Berarti kalau kita bermain, yang dibutuhkan itu bekerja sama, tidak boleh egois. Oke? Yang selanjutnya, menerima kekalahan dengan lapang dada. Nah, kalau kamu kalah, bukan berarti kamu langsung nangis, tidak mau main lagi. Itu tidak boleh. Berarti kalau dalam bermain atau berolahraga kamu kalah, itu artinya kamu harus menerima kekalahan kamu. Kamu harus semangat belajar lagi, kamu harus semangat berolahraga lagi, latihan lagi, supaya untuk selanjutnya, untuk hari kemudian, kamu bisa menang. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh langsung menangis di saat kalah, itu tidak boleh. Berarti kita harus menerima kekalahan dan lebih belajar lagi, berlatih lagi supaya menang. Oke? Nah, ini sikap-sikap yang kita miliki dan banyak lagi ya anak-anak ya. Nah, kami bisa mencantumkan beberapa saja. Oke? Ini sikap-sikap yang kita miliki ketika kita bermain. Nah, apabila kita memiliki sikap berikut, berarti pastinya kita sudah pasti menang. Karena kita sudah bekerja sama, tidak egois. Nah, pasti kita sudah akan menang. Nah, seperti itu ya. Nah, oke anak-anak. Nah, kita sudah selesai belajar. Tadi kita sudah belajar tentang kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan, baik itu di rumah atau di sekolah. Dan kita sudah belajar sikap yang bagaimana yang harus kita miliki supaya tercipta persatuan. Di saat bermain, kita harus bagaimana, sikap yang bagaimana yang kita miliki kita sudah belajar ya. Nah, Miss harap semuanya anak-anak tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap berdoa, oke? Supaya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, oke? Miss mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.